Hai Sobat Egi Movie, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Kali ini Egi akan membahas alur cerita film yang berjudul Dangerous Beauty. Film bergenre drama ini dirilis pada tahun 1998. Dibintangi oleh Catherine McCormack, Rufus Sewell, Naomi Watts, dan masih banyak aktris dan aktor terkenal lainnya. Oke lah guys, tanpa terlalu banyak spoiler di awal, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan bersetting pada abad ke-16, tepatnya di sebuah kota modern yang terletak di Venesia, Italia. Pada zaman itu, banyak wanita memilih menjadi wanita penghibur untuk bertahan hidup di tengah sistem sosial dan politik kaum bangsawan. Wanita dalam dominasi kaum bangsawan di Venesia dihargai seperti barang untuk diperdagangkan. Cinta dan harga diri serta hak-hak hidup harus takluk di bawah sistem kelas dan kekuasaan patriarki. Di samping itu, hampir sebagian besar para wanita tak pernah mengenyam pendidikan, sehingga mereka pun lantas memiliki keterbatasan untuk membaca maupun menulis. Berbeda dengan para wanita kebanyakan, seorang gadis cantik bernama Veronica Franco yang merupakan anak dari salah seorang mantan wanita penghibur, diberikan akses pendidikan oleh ibunya, sehingga ia dapat menulis dan membaca dengan baik. Bahkan tak hanya sekedar pendidikan, sang ibu juga mengajarkan seni dan mengembangkan bakat kepada anak perempuannya. Menulis adalah salah satu hobi yang disukai oleh gadis itu. Setiap waktu luang yang ia miliki selalu dihabiskannya untuk menuliskan beberapa tulisan dalam bentuk puisi maupun syair. Suatu hari Veronica menjalin kedekatan dengan anak seorang bangsawan kaya bernama Marco, yang baru saja pulang dari Roma. Setelah keduanya sering melakukan pertemuan di setiap kesempatan, mereka pun akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Veronica begitu sangat mencintai Marco, lantaran pria itu merupakan cinta pertamanya. Begitu pula sebaliknya dengan Marco yang mencintai Veronica, lantaran gadis itu berbeda dari gadis kebanyakan. Namun sayang, hubungan yang terjalin antar keduanya tak disukai oleh orang tua Marco, karena mereka tak ingin sang anak menikahi Veronica yang bukan berasal dari keluarga bangsawan. Suatu ketika Veronica meminta pada Marco untuk membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, lantaran ia sudah tak sabar menjalani biduk rumah tangga dengan sang kekasih. Di sini Marco yang menyadari bahwa ia tak dapat menikahi Veronica. Ia pun lantas berkata yang sebenarnya pada sang kekasih, bahwa mereka tak dapat menikah, sebab status sosial mereka yang berbeda. Marco juga menambahkan bahwa pernikahan di keluarganya bukanlah semata-mata karena cinta, melainkan atas dasar politik. Saat mendengar pernyataan yang dilontarkan oleh sang kekasih, seketika Veronica terlihat sedih. Apalagi ia sudah berharap banyak pada sang kekasih. Sehingga tanpa banyak kata, ia pun kemudian segera pergi meninggalkan Marco. Saat berada di kamarnya, Veronica didatangi oleh sang ibu, yang sadar bahwa sejak awal hubungan sang anak dengan Marco tak akan sampai ke jenjang pernikahan. Sebab ia tahu bahwa orang tua Marco tak akan mengizinkan anaknya untuk menikahi wanita biasa seperti sang anak. Sang ibu yang tak ingin anaknya direndahkan, ia pun lantas menawarkan sang anak untuk menggeluti pekerjaan sebagai wanita penghibur yang dahulu pernah ia lakukan sebelumnya. Sang ibu meyakinkan bahwa sang anak akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi setelah menggeluti profesi tersebut. Awalnya Veronica menolak dan lebih memilih untuk dikirim ke biara. Namun karena sang ibu memaksa, pada akhirnya Veronica pun terpaksa untuk mengikuti kehendak yang diinginkan oleh ibunya. Sebelum Veronica menggeluti profesinya, sang ibu mengajarkan beberapa tata cara agar sang anak bisa menjadi wanita penghibur kelas atas. Di mana di sini sang anak diajarkan cara berpenampilan yang baik, cara bersikap, serta cara untuk mengetahui bagaimana memperlakukan dan memahami kemauan yang diinginkan oleh tamunya. Sang ibu yang sebelumnya memberikan akses pendidikan, serta mengajarkan seni dan bakat kepada sang anak, hal itu pun lantas membuatnya semakin yakin bahwa sang anak yang memiliki kelebihan dari wanita lainnya akan menjadi wanita penghibur kelas atas yang akan dikagumi oleh para bangsawan serta para pejabat tinggi yang ada di sana. Di samping itu, Veronica mulanya tak tertarik dengan profesi tersebut. Namun saat ia mengetahui bahwa para wanita penghibur memiliki akses tersendiri untuk masuk ke berbagai tempat seperti halnya dengan perpustakaan, ia pun lantas mulai tak sabar untuk menjalani profesi barunya. Beberapa pekan kemudian, Veronica dibawa oleh sang ibu ke sebuah pesta, di mana di sana banyak para bangsawan, penjabat serta pria-pria kaya berseliweran di tempat itu.
Tak butuh waktu lama, kecantikan dan keanggunan yang dimiliki oleh Veronica membuat salah satu menteri bernama Ramberti tertarik untuk mengajak wanita itu berkenalan. Saat Veronica tengah berjalan-jalan bersama dengan Ramberti di area sekitaran tempat pesta, secara tak sengaja ia melihat kehadiran Marco yang juga tengah berada di sana. Di sini Veronica yang tak ingin bertemu dengan pria itu, ia pun lantas segera menjauh dari hadapan Marco. Hingga tak berselang lama, Marco pun melihat kehadiran sang mantan. Sehingga ia pun segera mendatangi Veronica dan mengajaknya berbincang. Veronica yang kadung sakit hati terhadap Marco, ia pun lantas menolak untuk berbincang dengan pria itu dan memilih pergi bersama dengan Ramberti. Sehingga hal itu membuat Marco kesal dengan sikap sang mantan. Di waktu bersamaan saat Veronica tengah menonton sebuah pertunjukan, Marco menantang Veronica untuk maju memberikan sebuah hiburan untuk diberikan pada sang raja. Veronica awalnya sempat ragu untuk menunjukkan aksi dan bakat yang ia miliki untuk ditunjukkan ke hadapan sang raja. Namun karena ia tak ingin dianggap tak bisa melakukan apa-apa, ia pun lantas segera membacakan sebuah syair untuk sang raja. Siapa sangka bakat yang ditunjukkan oleh Veronica begitu sangat berkesan, sehingga membuat semua orang termasuk raja sangat terhibur. Begitu pula dengan Marco yang hanya bisa tertegun saat melihat penampilan mantan kekasihnya itu. Beberapa saat kemudian, Veronica bersama dengan Ramberti masuk ke sebuah kamar. Veronica yang sebelumnya tak pernah melakukan hubungan suami istri, ia pun terlihat gugup saat pria itu hendak mendekatinya. Beruntung saja Ramberti mengerti akan kondisi Veronica, sehingga ia pun bisa membuat wanita itu nyaman saat berhubungan dengannya. Keesokan hari, ibu Veronica mendatangi sang anak dengan membawa sekantong uang hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh Veronica semalam. Saat melihat uang-uang tersebut, seketika Veronica begitu sangat senang, lantaran ia bisa mendapatkan uang yang banyak tanpa perlu bekerja keras. Sehingga sejak saat itu, ia pun mulai berambisi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Semakin hari, nama Veronica semakin terkenal di kalangan para bangsawan, semenjak penampilannya membawakan sebuah syair dan puisi di hadapan sang raja. Sehingga wanita itu pun seketika menjadi perbincangan di kalangan para pria hidung belang. Di samping itu, hampir di setiap jamuan acara, Marco sering bertemu dengan Veronica yang sedang dikelilingi oleh para pria. Marco yang mulai cemburu sang mantan didekati oleh banyak pria, ia pun lantas mencoba untuk mendekati Veronica kembali dan berusaha untuk membuat wanita itu jatuh ke pelukannya. Namun sayangnya hal itu tak ditanggapi oleh Veronica yang tak ingin lagi menjalin hubungan dengan pria itu. Sehingga ia pun lantas menolak mentah-mentah keinginan Marco yang ingin kembali menjalin hubungan dengannya. Meski Marco telah ditolak oleh sang mantan, namun hal itu tak membuatnya berhenti mengejar cinta Veronica. Malahan ia mengupayakan segala cara agar wanita itu mau kembali ke pelukannya. Akan tetapi meski begitu, tetap saja Veronica tak mau menerimanya kembali, sehingga hal itu membuat Marco semakin merasa sedih. Semakin hari tamu yang datang pada Veronica semakin hari semakin banyak, dan hampir semua tamu yang datang padanya berasal dari kelas atas. Sehingga bisa dikatakan sekarang nama Veronica Franco masuk di dalam daftar nama wanita penghibur kelas pertama yang dicari-cari dan dikagumi oleh laki-laki dari kelas bangsawan. Pundi-pundi uang yang dihasilkan oleh Veronica semakin hari jumlahnya semakin banyak, sehingga ia bisa membeli segala sesuatu yang ia inginkan. Bahkan tak hanya itu, kini ia bisa membeli sebuah kediaman mewah untuk ia tinggali bersama ibu serta keluarganya. Suatu malam Marco kembali bertemu dengan Veronica. Ia yang merasa bersalah terhadap Veronica sebab dahulu ia pernah menggoreskan luka yang membuat Veronica menjadi seperti sekarang. Ia pun harus meminta maaf atas semua kesalahannya pada wanita itu. Saat mendengar pernyataan Marco, seketika Veronica kembali teringat akan masa-masanya bersama dengan mantan kekasihnya itu. Namun saat ia kembali mengingat rasa sakit yang diberikan oleh pria itu, ia pun tak bisa begitu saja melupakan kejadian tersebut. Keesokan harinya Marco mendapatkan kabar bahwa ia akan segera dinikahkan dengan seorang wanita bangsawan bernama Giulia de Lezzi yang juga berasal dari Venesia. Awalnya Marco ragu menikahi wanita itu sebab ia hanya ingin melabuhkan cintanya pada Veronica seorang. Sehingga ia pun kemudian pergi ke kediaman wanita itu untuk mengutarakan keinginannya yang ingin hidup bersama dengan Veronica. Bersamaan dengan kedatangannya, Marco melihat di hadapannya saat itu Veronica tengah bersama dengan pria lain. Sehingga hal tersebut membuat keyakinannya yang ingin meminang Veronica pun seketika sirna. Marco kemudian dengan berat hati memberitahukan perihal pernikahannya pada Veronica.
yang mana hal itu membuat Veronica seketika terdiam saat mendengar kabar tersebut. Di sini meski Veronica membenci Marco, namun rupanya ia tak bisa begitu saja melupakan pria itu. Apalagi Marco merupakan pria pertama yang singgah di hatinya. Meski Veronica berusaha untuk melupakan Marco, namun tetap saja yang dilakukannya sia-sia. Segala kesedihan dan rasa kecewanya ia tumpahkan ke dalam sebuah syair dan puisi, yang mana kemudian tulisan tersebut dijadikan sebuah buku dan diterbitkan dengan judul Lirika. Buku hasil karya Veronica mendapatkan respon positif dari semua orang yang mengagumi puisi dan syairnya. Tidak terkecuali dengan Mafio yang nampak tidak suka dengan terbitnya buku tersebut. Lantaran sebelumnya Veronica pernah menolak untuk melakukan kerjasama membuat sebuah syair puisi dengannya. Mafio yang tak suka dengan kesuksesan yang didapatkan oleh Veronica, ia pun lantas belak-belakan menghina dan merendahkan wanita itu di hadapan semua orang. Bahkan seperti tak rela buku itu diterbitkan, Mafio pun lantas merusak buku tersebut dengan pedang miliknya. Mulanya Veronica tak terpancing dengan perkataan Mafio yang merendahkannya. Namun saat karyanya dirusak, ia pun segera mengambil pedang milik Marco untuk menantang Mafio bertarung pedang dengannya. Pertarungan tersebut pun kemudian dilakukan. Setelah bertarung cukup lama, pada akhirnya Veronica dapat menjatuhkan lawannya, hingga membuat tangan Mafio terluka. Kejadian tersebut rupanya tak membuat Mafio menyerah. Malahan ia menyerang wanita itu dengan membabi buta. Beruntung saja nyawa Veronica saat itu dapat diselamatkan, sebab Marco pasang badan untuk membela sang mantan. Seketika Veronica kembali bisa merasakan perasaannya terhadap Marco saat pria itu berada di hadapannya. Namun karena ia sadar sang mantan telah memiliki istri, ia pun lantas melupakan perasaannya dan segera pergi meninggalkan Marco tanpa sepatah kata pun. Marco yang tak dapat lagi menahan perasaannya, ia pun segera menemui Veronica di kediamannya dan langsung memeluk erat tubuh wanita itu. Di sini Veronica yang juga tak dapat melawan perasaannya selama ini terhadap Marco, ia pun lantas balik meluapkan perasaannya pada sang mantan, dan malam itu mereka pun menghabiskan malam panjang bersama. Keesokan paginya Veronica kembali dibuat ragu untuk melanjutkan hubungannya dengan Marco, sebab Marco telah memiliki istri. Begitu pula dengan dirinya yang harus tetap bekerja menjadi wanita penghibur untuk mendapatkan uang. Meski Marco meyakinkan bahwa ia akan memberikan kasih sayang yang adil serta uang yang cukup untuk Veronica, tetap saja wanita itu menolak, sehingga ia pun kembali pergi meninggalkan Marco. Semakin Veronica berusaha menjauhi Marco, tetap saja bayang-bayang pria itu selalu terlintas di pikirannya. Apalagi Marco kerap mendatanginya. Sehingga pada akhirnya Veronica pun kembali jatuh ke pelukan sang mantan. Sang ibu yang mengetahui hal itu, ia pun meminta sang anak untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan Marco, sebab pria itu hanya akan menggoreskan luka padanya. Namun meski sang ibu sudah menasehati, tetap saja Veronica tak memperdulikannya. Beberapa pekan kemudian perang antara Utsmania dan Venesia digadang-gadang akan segera terjadi. Oleh sebab itu, para pasukan Venesia bersiap untuk menghadapi perang. Raja Venesia kemudian meminta bantuan pada Raja Henry III agar mau bersedia memberikan bantuan pada mereka. Tak lama setelahnya, Raja Henry datang ke Venesia untuk memperbincangkan perihal bantuan yang diminta oleh Raja Venesia sebelumnya. Di waktu bersamaan, saat Henry tengah berbincang dengan sang raja, ia tak sengaja melihat kehadiran Veronica yang saat itu tengah berada di sana. Henry yang rupanya terpesona dengan Veronica, ia pun harus meminta wanita itu untuk menemaninya selama di Venesia. Veronica mulanya terlihat ragu untuk menemani Raja Henry, lantaran ia takut terhadap Marco. Namun karena ia tak bisa menolak permintaan sang raja, akhirnya ia pun bersedia menemani pria itu selama di sana. Beberapa hari kemudian setelah kepulangan raja, Marco mengutarakan kekecewaannya pada Veronica. Meski Veronica sudah meminta maaf dan berkata bahwa yang dilakukannya semata-mata karena tugasnya terhadap negara, tetap saja Marco tak menerima alasan yang diberikan oleh kekasihnya. Pertikaian antara keduanya pun tak dapat dielakkan. Marco yang sakit hati terhadap Veronica, ia pun kemudian segera berlalu pergi dari hadapan wanita itu dan bergegas menuju ke medan perang dengan perasaan terluka. Di samping itu, Veronica yang sedih dengan kepergian sang kekasih, ia pun hanya bisa meratapi kepergian Marco dan berharap jika sang kekasih bisa kembali pulang dengan selamat, agar mereka bisa berkumpul bersama lagi. Keesokan harinya, Veronica dipanggil oleh para istri bangsawan dan petinggi Venesia.
Veronica yang diketahui cukup dekat dengan suami mereka, para wanita itu pun lantas menanyakan kabar suami mereka pada wanita itu. Setelah Veronica memberitahukan bahwa keadaan suami para wanita itu baik-baik saja, seketika istri Marco melayangkan sebuah pertanyaan tentang bagaimana cara membuat suami mereka betah tinggal di rumah dan berhenti bermain dengan para wanita penghibur. Di sini Veronica yang tahu bagaimana menyenangkan laki-laki, ia pun lantas belak-belakan mengajarkan para wanita itu cara menyenangkan suami mereka dan mempraktekannya langsung dengan menggunakan sebuah pisang sebagai perumpamaan. Namun Lizzie menganggap bahwa perlakuan yang dilakukan oleh Veronica saat itu tidak pantas, padahal sebelumnya ialah yang melayangkan pertanyaan tersebut terhadap Veronica. Ia pun kemudian segera mengusir wanita itu dari kediamannya. Veronica pun kemudian berlalu pergi meninggalkan kediaman Lizzie. Di perjalanan, adik Marco meminta maaf atas perlakuan kakek iparnya yang sudah berlaku kasar pada Veronica. Di sini Veronica yang terbiasa mendapatkan perilaku tak baik dari para istri bangsawan, ia pun tak terlalu menanggapi perlakuan dan cacian yang diberikan padanya. Saat keduanya berbincang, di suatu momen Beatrice meminta pada Veronica untuk mau menjadikan anaknya wanita penghibur saat anaknya kelak dewasa, sebab ia tak ingin sang anak menjalankan kehidupan sepertinya, yang mana ia seperti terpenjara hidup di dalam suatu hubungan pernikahan. Apalagi pernikahan yang terjadi bukan atas dasar cinta, melainkan karena paksaan. Beatrice yang melihat bahwa hidup Veronica bebas dan bisa melakukan apapun yang diinginkan, ia pun lantas meminta pada Veronica agar bersedia memenuhi keinginannya. Di samping itu, Veronica yang sadar bahwa kehidupan wanita penghibur tak seperti yang terlihat, ia pun menolak untuk menerima permintaan Beatrice. Meski Veronica telah menunjukkan kerasnya kehidupan menjadi seorang wanita penghibur, tetap saja Beatrice bersekukuh tak akan membiarkan sang anak hidup seperti dirinya, dan lebih memilih untuk menjadikan anaknya menjadi wanita penghibur. Sebab ketidakadilan terhadap wanita sudah terjadi di negeri mereka. Mendengar pernyataan Beatrice, Veronica hanya bisa terdiam menunduk, sebab ia sadar betul apa yang dilontarkan oleh Beatrice memang benar adanya. Singkat cerita, di tahun 1575, wabah penyakit misterius melanda kota Venesia dan memakan korban lebih dari 30.000 jiwa. Para warga yang menganggap bahwa penyakit tersebut merupakan hukuman dari Tuhan sebab para wanita penghibur berkeliaran bebas di kota mereka, para warga pun seketika lantas menyalahkan keberadaan para wanita penghibur yang ada di sana. Sehingga mereka pun lantas menghukum dan mengusir keberadaan para wanita itu. Bertepatan dengan adanya wabah tersebut, Marco yang baru saja datang dari medan perang, ia pun segera pergi mendatangi sang kekasih untuk menyelamatkannya. Setelah Marco datang, Veronica merasa aman dengan adanya sang kekasih di sampingnya. Lantaran Marco dapat melindunginya dari amukan para warga yang ingin ia pergi dari kota itu. Di waktu bersamaan, Veronica harus kehilangan ibunya. Setelah sekian lama sang ibu berjuang dengan penyakitnya. Belum usai kesedihannya ditinggal oleh ibunda tercinta, Veronica kembali mendapatkan ujian lain, di mana ia dituduh telah menjalankan praktek ilmu hitam untuk merayu laki-laki. Sehingga hal itu membuatnya ditahan dan akan segera diadili. Meski Marco telah berusaha mendatangi Raja Venesia agar Veronica dibebaskan dari segala tuduhannya, tetap saja hal itu sia-sia. Lantaran warga kota menginginkan hukuman tersebut dijatuhkan pada Veronica, yang mereka anggap sebagai seorang penyihir. Saat Veronica tengah menjalani sidang inkuisisi, betapa terkejutnya ia saat melihat Mafio sang musuh berada di hadapannya bersama dengan para majelis. Rupanya di sini tuduhan yang ditujukan padanya tak lepas dari campur tangan Mafio yang telah menghasut para warga dengan fitnahan tersebut. Di sepanjang persidangan, Mafio tak henti-hentinya menyudutkan Veronica di hadapan para majelis. Meski Veronica berusaha membela diri, tetap saja pernyataannya tak dipercaya. Malahan para majelis lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mafio dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh wanita itu. Sehingga pada akhirnya majelis pun memutuskan bahwa Veronica bersalah atas tuduhan tersebut. Akan tetapi meski Veronica telah dinyatakan bersalah dan akan segera menjalani hukuman, namun para majelis akan membatalkan hukuman terhadap Veronica jika wanita itu mau mengakui perbuatannya dan meminta pengampunan kepada Tuhan di hadapan semua orang. Saat berada di penjara, Veronica didatangi oleh Marco yang memintanya untuk mengakui tuduhan tersebut agar Veronica terbebas dari hukuman mati. Veronica yang tak ingin dirinya mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, ia pun lantas menolak untuk mengakui tuduhan tersebut. Keesokan harinya, Veronica kembali menjalani sidangnya. Kali ini, Veronica membuat pengakuan akan dosa yang telah ia lakukan,
Namun ia menolak untuk mengakui bahwa dirinya adalah seorang penyihir. Awalnya ketua majelis tak menerima pengakuan yang diberikan oleh Veronica, lantaran wanita itu tak juga kunjung mengakui perbuatannya yang selama ini telah menjalani praktek ilmu hitam. Namun saat Marco pasang badan untuk membela keadilan terhadap kekasihnya dan membuktikan bahwa sang kekasih bukanlah seperti yang dituduhkan, pada akhirnya ketua majelis pun membebaskan hukuman terhadap Veronica dan membatalkan semua tuduhan yang diberikan pada wanita itu. Pada akhirnya wanita penghibur kini sudah tak lagi belak-belakan menjajakan dirinya di kota Venesia, dan era wanita penghibur saat itu pun kemudian berakhir. Veronica menggunakan kediaman mewahnya untuk digunakan sebagai suaka korban inkuisisi. Sedangkan kehidupan asmaranya bersama dengan Marco terus berjalan, meski selamanya mereka tak pernah menikah. Dan film pun selesai.